Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan, yaitu terkait metabolisme. Kita ketahui bersama bahwa metabolisme itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme di sini adalah proses kimia di dalam tubuh yang intinya adalah menyatukan struktur yang kecil-kecil menjadi besar. Anda bisa lihat pengertiannya pada slide yang sudah Ibu tayangkan. Jadi kalau anabolisme itu adalah pembentukan. Contoh konkret dari anabolisme adalah fotosintesis. Kenapa fotosintesis disebut anabolisme? Karena ia adalah membentuk air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa itu adalah senyawa yang lebih kompleks. Jadi itu adalah proses pembentukan atau anabolisme. Mari kita lihat proses fotosintesis yang lebih detail lagi. Kita ketahui bersama bahwa fotosintesis akan terjadi dengan syarat yang pertama adalah tumbuhan memiliki klorofil. Tentu yang memiliki klorofil hanya tumbuhan. Jadi di sini yang akan melakukan fotosintesis adalah tumbuhan. Selanjutnya apa? Yaitu air dan kemudian karbon dioksida. Seperti itu. Ya. Bagaimana reaksi kimia fotosintesis? Ini sudah sering sekali kita lihat dari mulai SMP ya. Kita lihat di sini karbon dioksida berikatan dengan air, kemudian dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil membentuk glukosa dan oksigen. Proses ini tidak sederhana yang kita lihat. Dalam proses fotosintesis akan terdapat tahapan-tahapannya ya. Kita lihat tahapan-tahapan proses fotosintesis. Tahapan proses fotosintesis itu ada dua, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Kita lihat gambar di sini, ini adalah gambar kloroplas ya, di mana kloroplas ini mengandung dua hal di dalamnya, yaitu ada tilakoid dan ada grana. Itu sudah kita pernah bahas di kelas 11 terkait dengan struktur kloroplas. Ibu akan memperlihatkan di manakah proses reaksi terang dan gelap. Reaksi terang itu terjadi di tilakoid, di mana di sana terdapat klorofil ya. Disitulah nanti akan terjadi pengikatan energi dari cahaya matahari, dan di sana pula akan terjadi pemecahan air yang berasal dari akar menjadi oksigen. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin atau Blackman ya. Nah, siklus Kelvin ini terjadi di stroma, di mana ruangan yang tidak terdapat klorofil, gitu ya. Di dalam reaksi gelap ini terjadi pemecahan reaksi karbon dioksida. Nanti kita akan banyak membahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap pada slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini Ibu memberikan catatan tentang apakah itu reaksi terang. Anda bisa baca di sini. Intinya reaksi terang ini adalah reaksi yang nantinya reaksi yang melibatkan cahaya kemudian menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH. Kemudian di sana juga ada perangkat fotosintesis namanya fotosistem. Apakah itu fotosistem? Itu adalah pusat reaksi ya, yang bisa menangkap cahaya matahari, yaitu apa? Yaitu klorofil. Dan di sana terdapat fotosistem 1 dan 2. Bedanya adalah dari kemampuan menangkap cahaya matahari berdasarkan panjang gelombangnya. Fotosistem 1 menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700, sedangkan yang 2 menangkap pada panjang gelombang 680 nanometer. Kemudian di sana juga akan terjadi peristiwa fotofosforilasi, yaitu kita nanti akan belajar tentang fotofosforilasi, yaitu proses penangkapan cahaya matahari tersebut.
ada dua bagian ya, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Ini tabel yang menjelaskan fotofosforilasi non-siklik, diagramnya ya. Untuk fotofosforilasi non-siklik itu disebut non-siklik karena dia bukan siklus. Fotofosforilasi non-siklik ini dimulai dari penangkapan cahaya matahari dengan panjang gelombang 680, berarti fotosistem 2 ya. Nah, ketika cahaya matahari itu ditangkap oleh klorofil, akan terjadi eksitasi elektron. Nah, elektron yang tereksitasi akan ditangkap, yang menangkapnya adalah akseptor. Di situ ada beberapa akseptor ya, ada plastoquinon contohnya seperti ini. Nah, kemudian elektron itu akan ditangkap oleh fotosistem 1 ya, yaitu P700. Nah, terjadi lagi eksitasi elektron. Nah, selanjutnya ditangkap lagi elektron ini oleh akseptor. Di situ ada peredoxin, kemudian NADPH mendapatkan H+, NADP mendapatkan H+, terbentuklah NADPH. Seperti itu, maka dihasilkanlah energi. Nah, pada proses non-siklik ini, pada pada fotosistem 2, ketika elektron tidak pada posisi tidak stabil, terjadi fotolisis, yaitu pemecahan air membentuk 2H+ dan O2 ya, setengah O2, dan terbentuklah ATP. Seperti itu. Itulah reaksi siklik, non-siklik ya. Selanjutnya reaksi siklik. Tentu namanya juga siklik, berarti ada siklus. Nah, pada reaksi siklik ini berbeda dengan non-siklik, yaitu dia hanya melibatkan fotosistem 1 ya, yaitu P700. Seperti tadi, cahaya matahari ditangkap pada panjang gelombang 700, kemudian terjadi eksitasi elektron, kemudian ditangkaplah elektronnya oleh akseptor P, kemudian terbentuklah ATP seperti itu, dan elektron yang tidak berenergi akan kembali ditangkap oleh P700. Nah, intinya hasil dari fotofosforilasi ini adalah ATP. Oke, ini lebih jelasnya perbedaan antara jalur siklik dan non-siklik. Bisa Anda lihat dan baca. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa reaksi terang itu terjadi di tilakoid, kemudian membutuhkan air, cahaya, dan klorofil, dan hasilnya adalah oksigen, ATP, dan NADPH. ATP dan NADPH ini nanti akan dipakai pada reaksi gelap. Yang ini akan kita bahas. Jadi reaksi gelap, Clairvin atau Black Man ini, bahan utamanya adalah karbon dioksida dan ATP yang berasal dari terang, reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini terdiri dari tiga tahap ya, yaitu tahap fiksasi, kemudian reduksi, dan regenerasi. Nah, tahap fiksasi itu apa? Fiksasi itu adalah penangkapan, yaitu karbon dioksida ditangkap oleh senyawa kimia yang ada di daun, namanya RUBP. Setelah itu terjadilah pembentukan senyawa 6 karbon. Nah, senyawa 6 karbon ini kemudian direduksi membentuk 2 senyawa 3 karbon yang disebut dengan PGA. Ya. Kemudian terbentuklah direduksi kembali ya PGA tersebut dengan bantuan ATP dan NADPH menjadi PGAL. Nah itu ya, PGAL akan membentuk glukosa. Tetapi sebagian PGAL, nah PGAL itu ada 2 ya, jadi PGAL itu akan membentuk glukosa. Dan sebagian dari PGAL ini akan beregenerasi membentuk RUBP kembali. Dan nanti RUBP akan bertugas menangkap karbon dioksida lagi. Itulah reaksi gelap
atau siklus Kelvin. Maka kita bisa dapat kesimpulan dari reaksi gelap ini dihasilkan glukosa ya, hasil utamanya ADP dan NADP. NADP dari mana? Dari pemecahan ATP. NADP dari mana? Itu dari pelepasan hidrogen oleh NADPH. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.